Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita masih bersama kajian kitab Tazkiyatun Nafs, satu kajian yang banyak menitik beratkan dan berbicara tentang masalah hati. Hati yang kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih sebagai penentu baik dan tidaknya seluruh anggota tubuh kita. Berangkat dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb, muttafaqun alaih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Tapi na'udzubillah, apabila rusak gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuh manusia ini juga akan rusak. Gumpalan itu dinamai dan dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahiyal qalb, itulah hati. Jamaah sekalian, semua kita punya hati, punya nurani, punya jiwa, dan darinya kita bisa menekan gejolak dan gelora syahwat yang kita miliki. Dengan hati insyaallah tuntutan syahwat nafsu yang dahsyat itu bisa kita tekan untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang bersamaan pula jamaah sekalian, yang memiliki hati ini Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati ini juga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita mengelola hati ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa khusus mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus mengangkat kedua tangan kita memohon akan lurusnya hati ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik.
wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi memang yang menggerakkan hati ini Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahkan, luruskan, buat konsis hati kita ini ya Allah di atas agamamu. Wahai zat yang menggerakkan hati, apa kata Allah, kata Nabi, luruskan pula hati kami ini ya Allah di atas ketaatan kepadamu. Jamaah sekalian, jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh pula kepada kita, sampai diatur oleh Allah redaksi doanya itu. Jadi yang mengajari untuk lurusnya hati ini, benarnya hati ini Allah pula Pak, yang menyuruh kepada kita. Sehingga para ulama mengomentari ayat ini, wajib bagi kita setiap saat meminta kepada Allah akan lurusnya hati ini. Rabbana la tuzigh qulubana, bukan la tuzigh afkarana, la tuzigh alsinatana, la tuzigh absarana, la tuzigh asma'ana. Ya Allah, jangan kau tergelincirkan hati kami. Allah menyuruh kita bukan untuk minta kepada Allah jangan mentergelincirkan kedua mata kami, lisan kami, telinga kami, pikiran kami. Walaupun yang paling banyak bermaksiat ini semua jemaah sekalian. Tapi Allah menyuruh kepada kita minta lurusnya hati ini. La tuzigh qulubana. Sebab kalau hati sudah lurus, insya Allah lurus pula pandangan mata kita. Kalau hati sudah lurus, saya yakin lurus pula lisan dan pembicaraan kita ini. Kalau hati sudah lurus, pikiran kita tidak akan ngeres, berpikir yang positif, yang mencerdaskan otak, yang menambah keimanan kita ini. Kalau hati sudah lurus, sudah benar, haqqul yaqin, telinga kita pun juga akan mendengarkan yang baik-baik, jauh dari mendengarkan gosip, fitnah, omongan-omongan yang kotor, candaan-candaan yang berlebihan. Terjaga semua ma'asyal muslimin. Kapan itu? Di saat kita bisa menjaga lurusnya dan bersihnya hati kita ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah 2-3 kali pertemuan membahas masalah ini. Kita sudah berbicara sebab-sebab sakitnya hati. Kenapa hati bisa jadi sakit? Di mana kita telah membagi hati manusia ada 3. Qalbun salim, insya Allah hati kita semua saat ini, yaitu hati yang bersih, yang menikmati salat subuh berjamaah seperti ini. Kemudian tegar lagi kita duduk sejenak, iktikaf bersama, mendengarkan pengajian seperti ini kita sedang sehat-sehatnya hati kita, sedang bersihnya hati kita. Dan hati ini ya akhi, yang akan kita bawa nanti pada hari kiamat dengan penuh kedamaian. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat sudah tidak bermanfaat lagi harta yang kita miliki, rumah yang kita tempati, kendaraan yang banyak kita naiki, pabrik, usaha yang lancar, semua tidak bermanfaat. Bukan tidak penting itu, penting jemaah sekalian. Wala banun, juga tidak bermanfaat anak yang kita bangga-banggakan. Anakku sudah jadi ustadz, anakku sudah hafal sekian juz Al-Quran, anakku sudah jadi insinyur, anakku sudah jadi dokter, anakku sudah jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Itu semua tidak akan bisa memberikan manfaat pada hari kiamat. Walaupun kita butuh dengan anak jemaah sekalian. Kapan bisa selamat itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Itulah orang yang bisa datang menemui Allah dengan hati yang salim. Hati salim Pak, sampean pandai ngelola harta sampean. Hati salim Pak, insya Allah dunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita alokasikan ke jalan Allah. Kalau hati yang salim, insya Allah dunia sampean bisa dibawa ke akhirat nanti, insya Allah jamaah sekalian.
Tapi kalau hati sudah tidak salim, qalbun marid, apalagi qalbun mayyit, na'udzubillah, jangankan kemudian selamat di akhirat Pak, di dunia pun juga banyak masalah. Terlalu banyak contoh-contoh orang kalau sudah hatinya sakit bisa tukaran dengan kakak adik karena berebut warisan. Betapa banyak orang kalau sudah hatinya sakit dengan sahabat karibnya yang dia dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi membangun relasi bisnis bersama, rusak hati, pecah tengah jalan, urusannya ke pengadilan, ngundang pengacara sana pengacara sini. Ini di saat hati sudah rusak, tidak ada toleransi sedikit pun jamaah sekalian. Kalau hati sudah rusak, anaknya pun jamaah sekalian tidak bisa kita arahkan. Kalau hati sudah rusak, anak jadi fitnah, bahkan jadi musuh dalam kehidupan kita. Tapi illa man atallaha biqalbin salim, kalau hati sudah salim, masya Allah, terasa Pak, dunia jadi kecil di hadapan kita. Bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita bawa mati, kecuali bisa kita bawa mati di atas kendali hati yang salim. Kalau hati sudah salim, insya Allah anak-anak kita semuanya, ma'asyarul muslimin, akan mampu memberikan syafaat nanti pada hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, saya sudah mukaddimai tentang sakit-sakitnya hati ini. Pada hakikatnya sakitnya hati ini, sebab-sebab sakitnya hati ini adalah semua dosa, semua maksiat. Baik itu dosa dan maksiat terkait dengan hablum minallah, atau dosa dan maksiat terkait dengan apa? Hablum minan nas. Hablum minan nas. Silakan Pak, sampean berbohong, kotor hati kita ini. Ya, sampean bermaksiat mata, kotor hati kita ini, sakit hati kita ini. Sampean terlambat salat subuh berjamaah di masjid, apalagi meninggalkan salat, rusak hati kita ini. Jamaah sekalian, sampean mampu tidak mau mengeluarkan infak sedekahnya, tidak mau melaksanakan ibadah haji, rusak pula hati kita ini. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Nah, di antara sekian banyak penyakit-penyakit hati ini, ada yang namanya racun-racun hati. Racun-racun hati, artinya dosa-dosa kelas kakap jamaah sekalian. Yang begitu sampean masuk pada racun ini, perlu perhatian khusus, perlu pengelolaan khusus untuk menata hati ini. Dan ternyata 4 racun-racun hati ini hampir setiap saat mengitari kehidupan kita, mewarnai langkah-langkah kehidupan kita ini. Apa itu? 3 sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, fudulul kalam, banyak bicara. Banyak apa? Banyak berbicara. Ini kerjaan saya Pak, berbicara. Makanya saya sekarang Pak ngisi pengajian nggak mau lama-lama saya sekarang nih Pak. Khutbah Jumat, apalagi khutbah nikah, khutbah apa saja. Ya, saya disesuaikan dengan momentumnya. Ya, kalau kemudian pengajian umum sangat umum betul dan rutin, paling lama 1 jam itu pun dengan tanya jawabnya. Yang jadi pertanyaan, apa yang saya khutbah ini bisa nggak saya laksanakan gitu. Bahwa ini penyakit. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Makanya ayat-ayat berbicara Pak, Ibu, jamaah sekalian, dalam Al-Quran itu bisa dihitung dengan jari. Semua ayat-ayat Allah menyuruh kita beribadah, beramal, berjuang, berjihad. Yang lainnya Pak, ayat berbicara ini paling banyak waman ahsanu qaulan, itu pun apa? Mimman da'a. Tidak ada pembicaraan yang lebih baik daripada apa? Itu pun da'a, berdakwah, daripada dakwah. Itu pun dakwah yang mana Pak? Ilallah, mencari ridhonya Allah, bukan mencari popularitas.
Dapat apa saya dari dakwah ini? Ngeri ya akhi. Apalagi kemudian pembicaraan yang tidak ada maknanya, Pak. Membicarakan lawan jenis, gurauan yang berlebihan, omongan-omongan yang penuh fitnah, kata-kata keji, jorok, kotor, omongan yang tidak punya makna, memfitnah, riba, mengadu domba, bernyanyi. Ini omongan, semua omongan ma'asyal muslimin. Fudulul kalam diletakkan oleh Allah, oleh Nabi, oleh para ulama di posisi pertama. Dan kita memiliki lidah, kita memiliki mulut. Tolong Pak, mukmin yang baik tidak mau berbicara kecuali pembicaraan yang ada manfaatnya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awil yasmut awil yaskut. Barang siapa beriman loh, ukurannya beriman, iman Pak, kepada Allah dan punya orientasi akhirat, hendaklah orang itu berkata-kata yang baik. Mukmin itu Pak tidak mau berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Kalau tidak bisa, liyaskut, liyasmut, diam. Diam itu iman. Diam itu iman Pak. Diam itu orang yang punya orientasi akhirat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hobi Pak. Kalau duduk majelis menguasai forum, omongan kemana-mana, ngelantur, berbohong, saling mengenyek satu sama lain. Ini mengeraskan, bahkan meracuni hati kita, ma'asyar muslimin. Apa solusinya? Perbanyak kita zikir kepada Allah. Perbanyak kita membaca Al-Quran. Perbanyak kita istighfar. Kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Semua ungkapan anak manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tidak lepas begitu saja. Apa yang tidak punya delik hukum dalam pembicaraan ini? Illal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kecuali menyuruh orang berbuat baik, berbicara tapi penuh ajakan berbuat baik, itu baik ya Mas sekalian. Yang penting kita bisa mengamalkannya. Wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah terhadap kemungkaran. Wa dzikrullah, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembicaraan yang bebas Pak, pembicaraan yang lepas, tidak punya delik hukum di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya bahas ya Mas sekalian di pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah fudulun nazar. Ini juga menimpa kepada kita semua. Racun hati yang kedua yang juga menakutkan, yang hampir setiap saat itu menimpa kepada kita, dan sesuai dengan tuntutan syahwat kita yang paling dahsyat ini, mengumbar pandangan mata. Mata ini liar, hobi melihat lawan jenis yang laki-laki. Kita semua jamaah sekalian. Dan ayatnya ini sejak 1400 tahun yang lalu telah diangkat bab yang satu ini, ma'asyar muslimin. Dan ada ayat khusus Pak, Allah menegur kepada kita, dan tegurannya kepada orang mukmin. Wa qul lil mu'minin, katakan buat mukmin laki-laki jamaah sekalian, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakan buat mukmin laki-laki, hendaklah mereka ghaddul basar, mereka memejamkan pandangan matanya. Ya Allah, siapa Pak yang bisa selamat saat ini ma'asyar muslimin dari pandangan mata ini? Mengerikan. Mengerikan Pak. Di masjid sampean bisa khusyuk begini, tapi begitu keluar nanti tidak usah sampean ke mall Pak. Masuk ke maret yang ada ini, di jalan ini mata liar ma'asyar muslimin. Dan karena sudah begitu habitnya Pak, sampai tidak merasa sesuatu yang dosa lagi jamaah sekalian. Belum lagi nanti tampilan-tampilan lewat apa ini, smartphone yang sampean punya.
yang kemudian 24 jam ada di kantong kita ini. Tinggal kita ngeklik saja jamaah sekalian, terbuka lebar. Hati-hati, ini penyakit racun hati di kelas kedua setelah masalah pembicaraan. Dan musuh-musuh kita faham betul. Mereka sudah masuk Pak dalam keyakinan mereka, rusaknya orang-orang Yahudi, rusaknya orang-orang Nasrani itu mukaddimahnya di bab mata ini, ma'asyar muslimin. Dan mereka mengemas begitu indah tontonan-tontonan yang mengundang syahwat lewat mata ini jemaah sekalian. Makanya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, rentetan maksiat itu termasuk juga masuknya nanti lewat pembicaraan itu lewat mata juga jemaah sekalian. Nazratun, pertama kali disebut pandangan mata itu, khususnya dengan lawan jenis Pak. Begitu tatapan sama-sama cocok, terus masuk fabtisamatun, kemudian saling tersenyum. Bisa dibayangkan, nyambung, ketemu, cocok, terus sama-sama senyum jemaah sekalian. Nadratun, fabtisamatun, kemudian apa? Fasalamun. Tidak langsung berbicara Pak, nyampaikan salam dulu. Salam nyambung, sama-sama menerima. Fakalamun, maka mulai saling tegur sapa, saling berbicara. Setelah fakalamun apa? Famau'idun, saling berjanji jemaah sekalian. Ya, setelah famau'idun faliqaun, maka saling berjumpa. Kalau sudah saling berjumpa, wasyaitanu salisuhuma, syaitan yang menjadi pihak ketiga untuk ngompori keduanya ini, ma'asyar muslimin. Pelaku-pelaku zina, pelaku-pelaku maksiat, dari mana awalnya ma'asyar muslimin? Ya dari mata Pak, dari mata. Ini kalau kita bicara lawan jenis jemaah sekalian. Kalau bicara tidak lawan jenis, pandangan mata, hati-hati Pak mengomentari aibnya orang. Orang ini sudah hitam jerawatan, ya, sudah jelek jerawatan, akhlaknya nggak karuan. Seharusnya Pak kita ngelihat seperti itu, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, syukuri diri kita. Kita diberi oleh Allah tampilan fisik yang lebih sempurna daripada saudara kita yang lain. Dan bersyukurlah kepada Allah. Terus doakan yang bersangkutan. Kalau dia akhlaknya tidak baik, doakan dengan doa-doa yang baik. Beri hidayah orang ini ya Allah, sebagaimana Engkau saat ini telah membuka hidayah-Mu kepada kami. Itulah Pak sikap seorang muslim. Ini pandangan mata pula Pak. Mulut berbicara jemaah sekalian. Awalnya dari pandangan mata jemaah sekalian. Oke, ini saya sudah saya berbicara panjang lebar pula masalah ini. Nah yang ketiga apa adalah fudulut ta'am, banyak makan, berlebihan dalam mengkonsumsi rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak, hidup ini bukan untuk urusan perut. Perut manusia ini ma'asyar muslimin, apalagi Pak kita sudah berumur. Kalau kita sudah kepala 4 harus tahu diri, ada keterbatasan Pak. Cobalah sesekali sampean konsultasi dengan ahli gizi. Tanyakan Pak pada mereka, makanan apa yang pas buat saya? Berapa porsinya? Jangan semua makanan kemudian masuk, itu juga merusak Pak hati kita, bahkan meracuni hati kita. Target setan Pak dalam menggoda manusia, bahkan Allah mengingatkan kepada kita jemaah sekalian di bab makanan ini. Langkah-langkah setan, khutuwat syaitan itu, jebakan-jebakan setan itu masuknya juga salah satu yang paling empuk lewat makanan. Ini makanan yang halal tapi berlebihan. Tidak ada kata Nabi SAW, ma mala'abni ibn Adam wi'aan syarran min batni. Tidak ada bejana, tempat yang menimpa kepada anak Adam yang lebih buruk daripada perut yang dia miliki itu. Ini perut ya akhil karim, harus antum faham. Ini pagi-pagi begini, sarapan apa yang pas buat saya? Minuman apa yang pas buat saya gitu. Ini Pak yang halal berlebihan jadi racun ya Mak sekalian terhadap hati kita. Lalu bagaimana makanan yang syubhat dan haram?
Bagaimana makanan yang tidak jelas sumbernya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nas, kulu." Ini Pak, sepakat para ulama pada ayat ini di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Ini batasan minimal kita Pak dalam urusan makan. Untuk selektif pada dua hal ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Wajib bagi kita untuk mengawalnya. Makanlah yang halal dan baik. Baik dan halal. Sebab nanti jamaah sekalian di lapangan ini banyak makanan Pak halal tapi tidak baik. Ada makanan baik, baik sekali Pak, gizinya pas lah gitu, tapi tidak halal. Kalau salah satu di antara keduanya, apalagi dua-duanya sampai tidak jaga, lanjutkan ayatnya jamaah sekalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan buat kalian semua adalah musuh nyata. Musuh nyata jamaah sekalian. Pak, sampean kalau makan makanannya sudah tidak jelas seperti itu, halal Pak tapi tidak baik, tidak khusyuk Pak salat subuh seperti ini ma'asyar muslimin. Sampean Pak, na'udzubillah summa na'udzubillah, makanan tidak hati-hati terhadap dua hal ini, betapa sering Pak hafalan-hafalan kita cepat hilang ma'asyar muslimin. Tidak merasakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beban bagi kita. Kenapa? Karena Allah menolak semuanya ma'asyar muslimin. Itulah jebakan syaitan. Halal tapi tidak baik. Baik tapi tidak halal. Apalagi tidak halal juga tidak baik ma'asyar muslimin. Itu lebih sempurna lagi. Racunnya ya untuk merusak hati kita semua, saudara-saudara sekalian. Ini kaum laki-laki ya paling banyak di sini, Bapak-bapak, tolong usini wa iyyakum bitaqwallah. Hati-hati Pak, bertakwalah kepada Allah dalam mencari sumber maisha kita ini. Bisnis-bisnis yang sampean tata, tolong tanyakan Pak, bisnis saya ini bisnis halal atau haram? Ya, muamalah saya ini muamalah yang halal atau haram? Yang punya utang selesaikan hutangnya, kalau mampu segera bayar, jangan sampai ada syubhat dalam muamalah kita ini ma'asyar muslimin. Jangan ada kebohongan dalam muamalah kita ini. Biar tidak apa yang kita dapat di rezeki yang kemudian kita makan Pak mengotori hati kita, bahkan meracuni hati kita. Saya berkali-kali menyampaikan bab yang satu ini. Dan hadis Nabi cukup jelas Pak. Sambian munajat, tahajud tiap malam, subuhnya tepat waktu seperti ini. Qur'annya dibaca, iktikaf setiap hari, 5 waktu di masjid. Munajat terus menerus kepada Allah, umrahnya tiap Ramadan, 2 tahun sekali haji, zakat dikeluarkan, tapi rezeki kita enggak jelas dan kita makan itu haba'an mansura. Allah enggak butuh semua itu ma'asyar muslimin. Dan setan menjebak itu. Uniknya Pak, kita punya semangat beribadah. Uniknya punya semangat beribadah Pak, sujud, rukuk, waduh serius. Tapi muamalahnya muamalah seperti itu. Jadi fata morgana Pak. Dan memang dikemas sama terus sujud kok, rukuk terus, rukuk minta sama Allah. Tapi muamalahnya muamalah haram jamaah sekalian. Tidak ada kesadaran di bab yang satu ini gitu. Sampai nanti mengucapkan labbaik Allahumma labbaik la labbaika wala sa'daik kata Allah. Antum kan tahu kan hadisnya itu, "Tsumma rafa'a yadahu ila as-sama' wa qala ya Rabbi ya Rabb." Ya Allah, ya Allah. Aku lapar ya Allah, sawuku sudah habis ya Allah. Padahal safar Pak. Bepergian ini adalah doa-doa kita diterima. Bagaimana diterima kata Nabi? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebiasaan hidupnya haram. Fana yustajabalah. Bagaimana bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya berharap tolong Pak, bab yang satu ini harus selesai sudah Pak. Sampean kalau hati-hati dalam bisnis, dalam usaha, rasakan Pak keberkahan dalam mendidik anak-anak sampean. Rasakan keberkahan istri yang setia kepada sampean. Rasakan pula Pak nanti punya relasi yang nyambung dengan kita Pak. Enak Pak. Kalau muamalah kita aja Mas, kalian ada kehati-hatian terhadap halal dan haram ini yang kemudian kita makan darinya. Kalau tidak, meracuni hati kita semua, kata ulama-ulama salaf kita. Ini sudah saya bahas pula. Nah terakhir, hati-hati Pak
namanya fudulul mukhalatah. Pandai-pandailah memilih sahabat, memilih teman, memilih perkawanan. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berkawan. Falyandur ahadukum man yukhalil. Selektiflah, kata Nabi, salah seorang di antara kalian dengan siapa ia berkawan. Kawan Pak ada dua ya. Pertama kawan abadi. Kawan apa? Kawan abadi. Apa kawan abadi itu? Istri. Ya, istri. Atau suami. Ayo Pak. Betapa banyak sekarang suami bermasalah karena jebakan istrinya Pak. Rong-rongan istrinya. Betapa banyak pula istri yang tadinya salihah bisa rusak pula karena diwarnai oleh suaminya. Kita punya kaidah ya, as-salihina lis-salihat. Ya, at-tayyibina lit-tayyibat. Al-qanitina lil-qanitat. Laki-laki yang baik insyaallah nyambung Pak dengan perempuan yang baik. Laki-laki yang saleh nyambung dengan perempuan yang salehah pula. Itu kaidah jemaah sekalian. Ya, jangan sampai Pak nanti di rumah tangga kita sampean ke masjid sementara istri Pak masih ngorok. Atau kebalikannya, istri bisa tahajud tapi suami subuhnya 6:30. Tidak nyambung ini Pak. Tidak nyambung Pak. Tidak nyambung jamaah sekalian. Ini sahabat-sahabat yang melekat, yang 24 jam membersamai sampean. Makanya bagi yang bujang-bujang, ayo selektiflah dalam mencari pasangan. Jadilah istri yang kira-kira bisa menopang iman sampean, menguatkan ketaatan sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, istri punya pengaruh yang luar biasa. Dalam kajian Tarbiyatul Aulad saya di sini setiap Jumat malam itu saya mengangkat masalah ini, pentingnya mencari partner hidup yang pas, yang nyambung dengan kita, yang sekufu dengan kita. So kalau tidak sekufu ini berbahaya. Ya, hati-hati. Ini namanya apa? Perkawanan abadi. Ini panjang kalau saya bahas jemaah sekalian ya. Minimal yang bujang-bujang ayo sebelum melangkah, atau sampean punya anak Pak nanti mau kawin, jangan sembarangan. Ya, lihat. Kalau orang Jawa mengatakan bibitnya, bebet dan bobotnya. Ya. Kalau dalam agama kita Pak harus tahu bagaimana nasabnya, bagaimana akhlaknya. Ya, bagaimana tetangga kanan kirinya harus tahu. Jangan sembarang kita menikahkan anak sebab nanti sampai akan memasukkan orang Pak mantu ke dalam rumah kita. Ada orang asing pada ikatnya Pak, yang diikat dengan pernikahan jadi tidak asing. Tapi awalnya asing. Carilah mantu yang kira-kira nanti bisa menghidupkan suasana iman dalam rumah tangga kita ini. Oke, ini namanya kawan abadi. Nah, yang kedua adalah sahabat yang tempo-tempo. Macam sekarang Pak, alhamdulillah ya. Sampai punya sahabat jamaah tetap di masjid apa? Al-Irsyad ini jamaah sekalian. Rangkul Pak, ayo kita berangkulan sering cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Ini penting Pak. Ya, dengan siapa saya bersahabat, dengan siapa saya berkawan seperti ini. Ya. Nah, ini panjang. Sebenarnya ini ada 4 poin jamaah sekalian. Ya, ada sahabat yang kapasitasnya itu kata para ulama kal ghiza, yang bisa memberikan asupan makanan buat kita. Semua kita butuh makan Pak ya. Ya kan? Setiap hari kita makan berapa kali? 2-3 kali. Wajib ini Pak. Wajib. Kalau tidak makan sembilan lemes. Karena Allah juga memerintahkan kepada kita kulu makan. Washrabu dan minumlah. Yang pentingnya kita jangan berlebihan. Ya. Sama Pak. Jiwa ini juga butuh orang yang kira-kira bisa menambah asupan makanan buat jiwa kita ini, buat hati kita. Ada beberapa teman Pak. Saya punya beberapa teman. Kalau saya gundah Pak, gelisah, saya ketemu dengan orang ini, ada solusi. Nyambung Pak. Dan tidak semua sahabat bisa begitu. Sampai harus tahu Pak, dengan sahabat siapa yang kira-kira begitu saya duduk dengan orang ini, nambah iman saya gitu. Tapi jangan lama-lama. Ibarat orang makan Pak, kalau sampai lama-kelamaan, banyak makan, jadi penyakit juga jamaah sekalian. Jenuh juga Pak. Tempo-tempo saja sesuai dengan kebutuhan fisik kita, jiwa kita ini.
Siapa kira-kira teman yang kira-kira saya lagi kering iman saya? Sampai yang pilih-pilih Pak. Ya. Nanti ada sahabat kaddawa, sahabat seperti obat. Tahu obat jemaah sekalian? Obat ini ma'asyal muslimin kita butuh di saat kita apa? Saat kita sakit. Kalau tidak sakit jangan minum obat Pak, jadi racun. Ya, kadang-kadang semua Pak, termasuk yang berbicara, apalagi yang berbicara ini ma'asyal muslimin, ada namanya di saat iman turun, perlu Pak menguatkan iman kita ini. Ini sampean hati-hati milih teman. Kalau sumpek-sumpek Pak, jangan jadi orang yang sumpek juga Pak, nambahin sumpek. Jadi orang-orang yang kira-kira bisa menguatkan iman saya, bisa mengobati sakitnya hati saya ini. Siapa? Tidak semua orang loh Pak bisa seperti itu. Tidak semua orang. Sampean punya problem-problem yang sangat dahsyat, tidak semua orang juga bisa menyelesaikan problem sampean. Sampai begitu agama kita Pak, dalam menata hati, tahu Pak dengan siapa kita bersahabat ini. Namanya sahabat tempo-tempo jemaah sekalian, seperti itu. Tapi juga kebalikannya, ada sahabat yang ketiga namanya adda, yang menjadi penyakit Pak. Begitu berjumpa dengan orang ini Pak, kena penyakitnya juga jemaah sekalian. Hati-hati ya, ini ahli maksiat. Ya, sampean duduk dengan orang ahli gurau Pak, gurau juga Pak. Sampean ahli duduk dengan orang ahli riba, sampean riba juga Pak. Sampean duduk dengan tukang bohong, ikut bohong juga jemaah sekalian. Terwarnai karena manusia itu punya qawiyat taksir, sangat kuat pengaruhnya. Kuat dipengaruhi oleh orang lain jemaah sekalian. Hati-hati dengan siapa. Sampean bisa tahu Pak, ini hati-hati orang ini. Nyambung Pak. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti itu, posisikan sampean menjadi dawa, menjadi obat. Posisikan sampean menjadi apa? Ridha. Bisa memberikan asupan pada orang ini. Warnai orang ini. Tidak bisa diwarnai, jauhi Pak. Kalau tidak, sampean kena penyakitnya nanti. Ada namanya. Nah, yang keempat ada sahabat namanya al-halak kulluh, mencelakakan kita semua. Sampean duduk ketemu langsung dicap juga sampean persis Pak. Nauzubillah. Ini namanya Pak ahlul ahwa wa ahlul bidah wa ahlus syirik. Ya, orang-orang yang kemudian apalagi kita tahu lemah Pak, hati-hati bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Sampean sangat mudah dipengaruhi sampai kita bisa jadi celaka sebagaimana celakanya orang itu jamaah sekalian. Saudara, ini sudah lewat waktunya, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Saya Pak sebenarnya hari ini juga ada acara Pak di masjid saya, ada acara besar. Saya mengundang dai dari Bandung, Hafid juga, sama Muzammil Hasballah itu juga ada di masjid saya sekarang Pak. Tapi rupanya juga di masjid ini nggak kalah penuhnya juga, masya Allah. Dua-dua sama-sama berjalan. Saya berat, ini iya apa tidak, kemarin dihubungi sama Takmir. Bismillah, tetap jalan pengajian di Al-Irsad dan alhamdulillah responnya juga bagus. Mudah-mudahan Pak kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semuanya hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kita istiqomah di atas hati yang bersih dan selamat seperti ini, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.